Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Azizah Aulia dengan NIM 220404502033 dari kelas BKA Universitas Negeri Makassar. Nah, di sini saya mengerjakan ujian tengah semester saya dengan mata kuliah praktik bekal belajar bertujuan untuk menuntaskan mata kuliah praktik bekal belajar saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan topik pembahasan saya itu tentang cara belajar cara meningkatkan konsentrasi dalam belajar. Nah, kenapa saya mengambil cara meningkatkan konsentrasi dalam belajar? Karena terkadang fokus anak-anak semua atau siswa-siswa itu kurang fokus dalam belajar. Jadi bagusnya saya mengangkat cara meningkatkan konsentrasi dalam belajar supaya anak-anak yang diberikan itu tahu, oh, penyebab saya kurang konsentrasi dalam belajar ini apa, terus bagaimana cara saya menghadapi konsentrasi ini, bagaimana cara kurang konsentrasi ini bagaimana, begitu. Jadi di sini saya mengangkat topik cara meningkatkan konsentrasi dalam belajar. Baik, selanjutnya ada di video selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua anak-anak hari ini? Baik ya, alhamdulillah. Oke, ada yang kenal ibu nggak? Ibu ini siapa? Ayo angkat tangan. Tidak ada ya. Jadi sebelum itu ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi nama ibu itu Ibu Nur Azizah Aulia, bisa dipanggil Ibu Aulia atau Azizah, yang mana anak-anak senangnya saja ya. Oke? Oke. Jadi kenapa? Oh, status. Status ibu masih masih belum menikah. Iya. Terus jadi ibu ini pindahan dari sekolah MAN 1 Makassar. Iya, betul. Ada yang tahu MAN 1? Iya, betul sekali ya. Jadi ada yang tahu tujuan ibu masuk di kelas Anda itu apa? Ada yang tahu? Ayo angkat tangan, jangan malu-malu. Tidak ada ya. Baik, jadi tujuan ibu masuk di kelas anak-anak semua ini untuk memberikan suatu layanan agar anak-anak semua jadi ibu memberikan suatu layanan, yaitu namanya layanan klasikal. Nah, layanan klasikal ini adalah suatu layanan yang diberikan kepada siswa, kepada anak-anak semua, dengan memberikan layanan kepada siswa dengan teratur atau terjadwal. Jadi layanan klasikal itu seperti itu. Jadi layanan klasikal itu dia terjadwal, oke? Dia tidak sembarang langsung masuk ke kelas begini. Tidak, dia sudah mempunyai jadwal terlebih dahulu, terus sudah mempersiapkan gitu. Oke. Jadi
sebelum sebelum ibu lanjut ke eh, topik yang ibu akan bahas, terlebih dahulu ibu akan memberikan ibu akan mengabsensi dulu ya anak-anak. Oke ya, ibu akan mengabsensi terlebih dahulu. Jadi yang pertama tidak ya. Jadi ibu mau tahu di sini ketua kelasnya siapa? Oh iya, Gafur ya. Oke, baik. Silahkan Gafur pimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik. Amin. Nah, baik. Selanjutnya ibu akan absen terlebih dahulu ya sebelum masuk pembahasan selanjutnya. Gafur hadir ya. Ica hadir ya. Rahma kemana? Oh, ini masih ya, masih di kampung ya, masih suasana lebaran ya. Lebaran iya Ica. Fajar, Ponia, Rais. Baik, cuman Rahma saja ya yang masih di kampung lebaran. Oke. Nah, jadi di sini kan tadi ibu menjelaskan ibu akan memberikan suatu layanan, yaitu layanan klasikal. Nah, ibu tadi kan sudah jelaskan juga layanan klasikal itu seperti apa. Layanan klasikal itu apa? Nah, jadi ibu akan memberikan suatu topik, yaitu tentang cara meningkatkan konsentrasi dalam belajar. Pasti anak-anak semua biasa konsentrasinya hilang karena kurang konsentrasi kan dalam belajar, betul tidak? Oke, betul. Jadi nah ibu tadi kan akan mengangkat topik cara meningkatkan konsentrasi dalam belajar. Nah, tujuan ibu ini biar anak-anak semua dalam belajar itu konsentrasi, tidak ada yang tidak konsentrasi. Oke? Jadi langsung saja ibu akan masuk kepada topik tujuannya ya anak-anak. Apakah sudah siap semua? Oke, sudah ya. Oke, baik. Silahkan dilihat di layar yang ibu bagikan ini. Ya, oke. Jadi, baik. Di sini materinya itu, topik yang akan kita bahas itu cara meningkatkan konsentrasi dalam belajar ya. Oke. Jadi definisi dari konsentrasi belajar itu yang terlebih dahulu itu nah di sini menurut Slameto 2013 halaman 36 mengemukakan bahwa konsentrasi belajar adalah pemusatan pikiran terhadap suatu hal dengan menyampaikan semua hal lain yang tidak berhubungan. Sedangkan menurut Syariful Bahri de Jamar 2002, konsentrasi adalah pemusatan fungsi jiwa terhadap sesuatu masalah atau objek. Nah, konsentrasi belajar pada siswa dapat menentukan prestasi belajar karena konsentrasi belajar tersebut dapat dilihat dari fokusnya siswa belajar serta dapat dilihat dari ciri-ciri konsentrasi belajar itu sendiri. Apakah sudah paham semuanya? Ada yang ingin ditanyakan? Paham ya? Jadi jika ada yang tidak paham, silakan angkat tangan dan bertanya ke ibu ya. Oke? Jadi ada beberapa faktor penyebab penurunan anak
kurang konsentrasi dalam belajarnya. Jadi yang pertama itu suasana kelas yang panas karena tidak adanya pendinginan udara seperti AC, kipas angin, ataupun ventilasi. Terus yang kedua itu kondisi siswa yang menahan rasa ngantuk dan lapar pada siang hari. Nah, ini biasa kita kan kayak saya lapar sekali, sehingga pada saat belajar konsentrasi kita teralihkan. Jadi ingat makan terus karena kita lapar, jadi konsentrasi kita hilang begitu. Jadi sebaiknya sebelum belajar itu kita kenyangkan diri kita dulu sebelum belajar supaya konsentrasi dalam belajar kita baik begitu. Hal ini dapat dilihat bahwa konsentrasi dipengaruhi oleh kesiapan fisik dan mental, sehingga dapat berdampak pada tidak berhasilnya proses pembelajaran. Ada beberapa penyebab yang menimbulkan hal tersebut yaitu pengajaran berdasarkan sistem klasikal, pemilihan metode mengajar yang kurang tepat, pengajaran kurang mampu merangsang setiap siswa untuk berpartisipasi aktif dalam belajar. Jadi itu saja. Lanjut ke ciri-ciri konsentrasi dalam belajar. Menurut Exwar 2012 menjelaskan klasifikasi perilaku belajar yang dapat digunakan untuk mengetahui ciri-cirinya yang dapat berkonsentrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama itu perilaku kognitif. Ada yang tahu perilaku kognitif itu apa? Ya, betul sekali Rais. Jadi Ibu tambahkan sedikit ya. Jadi perilaku kognitif yaitu perilaku yang menyangkut masalah pengetahuan informasi dan masalah kecapaian intelektual pada perilaku kognitif. Siswa yang memiliki konsentrasi belajar dapat ditandai dengan pertama itu kesepian. Pengetahuan yang dapat segera muncul bila diperlukan kesepian. Terus yang kedua itu perilaku afektif, yaitu perilaku yang berupa sikap dan apresiasi. Pada perilaku ini, siswa yang memiliki konsentrasi dalam belajar ditandai yang pertama itu adanya penerimaan, yaitu tingkat perhatian tertentu. Yang kedua itu respon, yaitu keinginan mereaksi bahan yang diajarkan. Ketiga itu mengemukakan, yaitu suatu pandangan atau keputusan sebagai interaksi dari suatu keyakinan, ide dan sikap seseorang. Terus ketiga itu perilaku psikomotor. Nah, ada yang tahu perilaku psikomotor kayak bagaimana? Nah, perilaku psikomotor, pada perilaku ini siswa yang memiliki konsentrasi belajar ditandai itu seperti adanya gerakan anggota badan yang tepat atau sesuai dengan petunjuk guru. Terus yang kedua itu komunikasi nonverbal seperti ekspresi muka dengan gerakan yang penuh arti. Terus poin keempat itu perilaku berbahasa. Nah, ciri-ciri perilaku berbahasa itu seperti siswa memiliki konsentrasi belajar dapat ditandai dengan adanya aktivitas berbahasa yang terkoordinasi dengan baik dan benar gitu. Saya lihat dari tadi selama Ibu menjelaskan, saya lihat Fajar ini kurang konsentrasi dalam belajar ya. Oke, jadi kita ice breaking dulu ya terlebih dahulu biar konsentrasi dan semangat. Oke, jadi Ibu ada satu games yaitu setiap kali kita akan menghitung
Terus setiap kali lipatan 3 itu eh, setiap kali lipatan 3 kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi setiap kali lipatan 3 itu kita akan bertepuk tangan. Oke? Sudah paham? Oke, paham. Jadi kita mulai dari sebelah sini dulu, dari sebelah kiri dulu. Saya mulai dari Ponia. Silahkan Ponia. Nah, Gafur salah. Jadi, nah kayak gitu ya. Jadi ketika Gafur salah, ada konsekuensinya. Jadi Ibu minta tolong Gafur menjelaskan eh, apa yang Anda ketahui tentang eh, konsentrasi dalam belajar. Oke, yang Ibu jelaskan tadi ya. Oke, silahkan. Oke, baik. Oke, semuanya harus fokus ya. Semuanya harus fokus menjelaskan, mendengarkan materi yang Ibu akan bawakan. Oke? Jadi selanjutnya, sebentar lagi ya. Selanjutnya, cara meningkatkan konsentrasi dalam belajar. Nah, salah satu cara yang paling efektif dalam pengelolaan kelas yang kurang berkonsentrasi yaitu dengan cara memberikan media yang menarik bagi peserta didik, yaitu media gambar. Jadi guru ini harus punya ide, kayak ide atau cara bagaimana supaya siswa-siswanya ini uh, lebih meningkatkan konsentrasinya dalam belajar. Seperti mungkin PPT-nya seperti ini harus menarikkan anak-anak semua. Kalau PPT-nya menarik, mungkin konsentrasi belajarnya anak-anak lebih kayak lebih fokus ya, lebih bersemangat begitu ya. Gambar terus di PPT ini ada gambar-gambar kayak gitu. Gambar ini merupakan alat visual yang efektif karena dapat divisualisasikan sesuai yang akan dijelaskan dengan lebih konkret dan realitas. Nah, informasi yang disampaikan dapat dimengerti dan di dalam PPT ini harus singkat dan penjelasannya tidak tinggi, oke? Jadi sini informasi yang disampaikan dapat dimengerti dengan mudah karena hasil yang diragakan lebih mendekati kenyataan melalui foto yang dapat diperlihatkan kepada anak-anak dan hasil yang diterima oleh anak-anak akan sama. Terus peserta didik terkadang juga kehilangan fokus saat belajar karena ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Di antaranya adalah kemampuan intelektual peserta didik. Maka salah satu cara untuk menumbuhkan konsentrasi siswa ialah dengan menyelipkan ice breaking. Nah, ini ice breaking tadi salah satu game yang Ibu tadi berikan itu ice breaking. Itu game, tapi untuk meningkatkan konsentrasi belajar siswa, untuk menaikkan fokus anak-anak semua gitu. Speaking dalam proses pembelajarannya, tujuannya untuk membangkitkan semangat dan dapat menarik kembali konsentrasi dan juga perhatian siswa. Ice breaking ini dapat diberikan pada awal pembelajaran begitu. Jadi selanjutnya itu definisi dari ice breaking ini adalah peralihan situasi dari yang membosankan, membuat mengantuk, menjenuh, dan tegak menjadi rileks, bersemangat, tidak membuat mengantuk, serta ada perhatian dan ada rasa senang untuk mendengarkan atau melihat orang berbicara di depan kelas. Nah, ice breaking ini dapat dilakukan dengan menyajikan permainan berupa lelucuan, variasi tepuk, atau bernyanyi, bermain games sembarang. Nah, Ibu itu tadi termasuk ice breaking. Apakah semua anak-anak sudah paham yang Ibu jelaskan tadi? Oke, baik. Selanjutnya ada yang ingin dipertanyakan selama Ibu memberikan materi tadi? Oke, baik.
Baik ya. Jadi di sini, jadi di sini ibu akan sedikit memberikan motivasi kepada anak-anak semua bahwa kita harus bersemangat dalam menuntut ilmu. Jadi apabila kita tidak bersemangat, kita tidak akan bisa mencapai cita-cita kita. Jadi konsentrasi dalam belajar juga ini bisa berpengaruh dalam pencapaian cita-cita kita. Jadi ketika kita tidak kita tidak fokus dalam pemberian materi yang diberikan oleh guru-guru, kita tidak bakalan tahu. Umpamanya kita bakalan UTS kan, UTS toh. Jadi kita tidak bakalan tahu apa ya jawabannya ini. Kan enak ketika guru menjelaskan dan kita memahami juga, kita bakalan dapat feedback juga kan di UTS, dan di OTS itu kita bisa menjawab semua pertanyaan kan, betul tidak anak-anak? Jadi kita harus bersemangat, fokus. Ketika ada teman kita yang ganggu, sebaiknya kita pindah atau tanya ke teman kita, bilang jangan ganggu saya mau belajar, atau apakah begitu toh? Apakah sudah paham semuanya? Baik, sudah paham. Jadi sebelum ibu tutup, ibu meminta satu orang siswa yang bisa menyimpulkan materi yang ibu bawakan tadi ini. Siapa? Punia. Baik, saya persilahkan Punia. Iya, menyimpulkan atau apa yang Anda ketahui dari semua materi ibu yang ibu jelaskan tadi. Oke, baik. Semuanya pada aktif semua ya. Tadi cuma ada kurang fokus saja ya. Si Rais saja kurang fokus saja ya. Jadi ibu kan waktunya sudah cukup. Ibu kan cuman 45 menit di dalam kelas ini, dan itu sudah cukup banyak ya, lumayan banyak. Jadi ibu harap ke depannya anak-anak konsentrasinya lebih dijaga lagi. Kan kita kan sudah membahas cara meningkatkan konsentrasi dalam belajar. Jadi anak-anak kan sudah tahu caranya gimana kan, cara meningkatkan konsentrasi belajar bagaimana. Jadi ibu harap ketika Anda bosan atau kurang konsentrasi di dalam kelas, bagaimana cara Anda supaya bisa konsentrasi terfokus lagi. Dan cara-caranya tadi kan ibu sudah jelaskan ke anak-anak semua kan, sisa diterapkan lagi. Oke, baik. Ibu harap begitu saja. Apabila ada kata-kata salah, mohon dimaafkan ya. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Jadi insya Allah ibu akan masuk lagi di minggu depan di hari Kamis ya. Pertemuan lagi ya, insya Allah. Ya, oke. Ibu mungkin akan nanti ibu sampaikan materi apa yang akan ibu sampaikan di hari Kamis itu. Ya, insya Allah di hari Kamis ibu akan masuk lagi. Oke, bye bye semua. Assalamualaikum.